Assalamualaikum, salam sejahtera, kopi dengan Fumadi Kiungawi. Bersama saya Azizul Julirin dalam Kamunlah Podcast, sebuah platform audio siar yang pertama daripada Ranau yang akan berfungsi tentang cerita, kisah, individu, tokoh yang berpengalaman dan berpengaruh untuk jadikan sebagai inspirasi, motivasi dan menjadi cetusan kepada kita untuk berani berubah. Seperti episod yang lepas, kita akan membawakan individu dan tokoh-tokoh daripada negeri Sabah, khususnya di daerah Ranau, untuk kita tampilkan kepada halayak bahawa ada ramai sebenarnya individu-individu kecil sampailah ke peringkat yang besar yang boleh dijadikan sebagai inspirasi dalam dunia pada masa kini. Walaupun terdapat banyak tokoh-tokoh lain di luar sana, tetapi kita yakin dan percaya pasti ada kisah-kisah yang boleh kita ambil daripada individu-individu ini. Jadi kita ingin bawakan lagi seorang individu yang cukup berpengaruh sebenarnya di daerah Ranau dan juga mempunyai satu tragedi yang memungkinkan kita tidak akan lupa sampai bila-bila. Yang mana nama beliau ini salah satu daripada yang terpahat dalam peristiwa tersebut. Dan kita memaklumkan juga bahawa podcast Kamunlah ini bersiaran daripada Ranau dan dibawakan khas oleh Ano Coffee sebagai penaja utama dan penaja tunggal. Okey, baik. Dan kita akan perkenalkan kita punya individu tetamu kita pada petang ini, iaitu Encik Junaidi bin Sihan, seorang jejaka daripada Kundasang, berumur 47 tahun, mempunyai latar belakang pendidikan profesional diploma in business management dan sekarang merupakan real estate negotiator. Dan yang menariknya, beliau ini ialah mantan Presiden Malih Gunung Kinabalu ketika berlakunya tragedi gempa bumi Ranau pada tahun 2015. Jadi beliau memimpin sebuah organisasi yang cukup penting ketika tragedi ini berjalan, tragedi ini berlaku, dan kita akan dengarkan perkongsian daripada beliau nanti lepas ini bertepatan dengan tahun ini ulang tahun ke-10 peristiwa tersebut. Tidak juga seronok mau ingat Pak, sebab tragedi Pak kan, tapi ya tidak boleh juga kita lupa. Kita akan fokus kepada memperingati tragedi gempa bumi Ranau yang berlaku pada 2015. Tepatnya pada 5 Jun 2015. Jadi tragedi itu sebenarnya sangat memberikan kesan kepada penduduk sekitar bawah pergunungan Gunung Kinabalu. Saya juga di sini pada waktu itu, kebetulan waktu itu jam 7.15 pagi begitu. Saya berada di Pekan Butasang. Saya rasakan tanah itu dia berombak, beralun. Dan sebelum itu sebenarnya saya dengar satu bunyi yang sangat menakutkan, bunyi menggerutkan daripada bawah tanah beralun, dan kereta yang ada di sekitar pekan tu berbunyi macam itu. Jadi saya terkeluar juga itu kita punya minda separa sedar itu kan, sebab saya saksikan peristiwa sebegitu kalau saya tengok cerita Ultraman saja. Ultraman masuk dalam bandar Tokyo kan, boom kan, lepas tu berlaku gempa bumi, kemudian kereta pun berbunyi, baru datang Ultraman. Jadi dia terlintas, macam Ultraman. Tapi sebenarnya dia bukan begitu. Dia lebih teruk daripada yang saya sampaikan lah. Jadi pada waktu itu Bro Junaidi masih lagi seorang malim gunung dalam jawatan yang tinggi dalam Persatuan Malih Gunung Kinabalu. Jadi kita mendengar sendiri daripada Bro Junaidi sebagai individu yang terlibat dalam operasi menyelamat dalam tragedi tersebut, yang kita katakan sebagai hero yang semakin tidak didendang. Padahal dalam ulang tahun 10 tahun kali ini sebenarnya
alangkah baiknya kalau itu didokumentasikan menjadi sesuatu yang kita kudu lebih beringat, lebih bersedia, dan diangkat semula individu tokoh-tokoh ini yang bergadai nyawa untuk menyelamatkan nyawa yang tersekat di Gunung Kinabalu pada waktu itu. Jadi kita mau dengar, saya tidak sabar mau mendengar kisah, dan saya yakin pendengar pun tidak sabar mendengar perkongsian ini, sebab kita ini bukan negara yang berada pada laluan Gabah Umai sebelum nih. Jadi bila berlaku tragedi itu mungkin naratif itu sudah berubah, dan mari kita throwback balik ya, kita buang belakang balik apa yang berlaku sebenarnya pada hari tersebut daripada orang yang terlibat secara langsung dalam misi menyelamat. Silakan. Terima kasih Bro Azizul. Memang betul lah, kejadian gempa bumi yang berlaku pada tahun 2015 itu sentiasa segar diingatan. Setiap detik, setiap kejadian itu pun memang masih lagi terpahat di memori lah. Sebab tidak pernah kejadian semacam itu berlaku. Mungkin gempa pernah sekitar tahun 90-an gitu. Tapi cuma gempa, tidak melibatkan, tidak saya tidak terlibat secara langsung dalam menangani situasi ataupun ada terjadi kehilangan nyawa macam itulah seperti yang berlaku pada 2015. Baik, saya mulai dia punya kronologi lah yang saya ingat. Ya. Sebenarnya pada hari itu, hari kejadian, saya memang sudah ada di-assign-kan untuk mendaki, tetapi disebabkan ada satu macam malas sikit mau bangun, saya telepon lah dia pejabat, saya bilang minta tolong kawan ganti. Dari sekitar 7.15 tiba-tiba dia memang saya masih lagi lah coba di bilik, masih lagi baring-baring sama budak-budak main-main, tiba dia bergoyang lah itu rumah. Jadi saya dengar satu bunyi macam letupan, dan pertama sekali di minda saya itu bunyi memang di Gunung Kinabalu. Jadi saya rushing sampai ada budak saya yang besar tuh, 2 orang saya angkat di luar, tidak sadar sudah. Oke, lepas dari itu sudah tenang semua. Tengok WhatsApp, saya buka WhatsApp, memang heboh sudah di Kinabalu Park, di grup Malim Gunung lah, yang mengatakan ramai kawan-kawan cedera, ramai kawan-kawan terkandas, dan ada kawan kerja yang kehilangan nyawa. Jadi saya semacam seolah-olah tidak percaya. Misalnya saya kena pergi sana di Kinabalu Park. Saya siap-siap sekejap saja terus pergi Kinabalu Park. Jadi memang macam di movie yang zombie hilang, saya itu kucar kacir. Saya ingat lagi saya dengan seorang kawan yang kerja sebagai ranger. Ya betul-betul ingatnya, saudara atau Bro Jaldi. Dia salah seorang yang bertungkus lumus juga dalam masa itu. Dia tidak tanpa arahan daripada atasan, dia sendiri keluarkan ataupun dia sendiri buat inisiatif, dia keluarkan duit dia sendiri untuk beli ponco, torchlight, dan bateri. So kami sudah bincang, kami akan buat satu tim di kalangan Malim Gunung untuk sukarela volunteer naik pergi Labarata pada masa itu juga. Si menyelamat itu. Ya. Tapi saya kurang pasti kenapa masa itu seolah-olah delay, ya, ada kekangan. Kenapa kami tidak dapat naik sekarang? Macam itulah. Sebab kami tidak sabar. Semua yang datang di Kinabalu Park masa itu tidak sabar mau naik. Seolah-olah mau hantar nyawa. Ya, orang lari turun. Itulah yang saya pikir masa naik. Bila nampak semua pendaki yang cedera turun, saya pikir, orang lari tapi kenapa saya mau naik nih? Baru saya teringat, apa saya buat nih? Tapi masih lagi naik, masih lagi melangkah.
sambil masih lagi bergegar-gegar, kemudian ada runtuhan-runtuhan kecil lah. Nah, tapi itu semua macam saya tidak peduli lah sob. Yang paling penting sob memang mungkin bila sudah jadi rutin bahwa pendaki itu mesti dahulukan keselamatan dia. Sebagai malim gunung nih, itu mesti dia di minda dia pendaki dulu. Walaupun waktu itu tidak juga pendaki. Tidak Dalam pendaki. tugas waktu Saya tidak bertugas, tetapi berapa ramai waktu itu yang naik ke atas? yang berkumpul, saya ingat ada 40 orang yang dalam list lah. 40 orang yang sudah volunteer tuh. Ada juga lah yang kawan-kawan belum sampai pertengahan jalan, saya memang nampak lah dia punya apa itu gaya badan, ada yang pucat, mana-mana yang saya nampak macam lemah semangat, suruh dia turun. Sob, ini bergadai nyawa sudah nih. Betul. Mula-mula tuh dia orang macam excited, adalah beberapa kawan. Tapi mungkin disebabkan nampak pendaki yang turun tuh cedera, apalagi dikabarkan ada yang meninggal, jadi dia punya semangat pun lemah lah, terus down. Dia coba paksa, tapi saya nampak, jadi saya suruh dorong turun, mana-mana saya nampak suruh dorong patah balik. Sob, masih ada ramai juga yang perlu bantuan kan, pendaki yang turun tuh, jadi kita tolong pantau. Saya ingat lagi sekitar pukul 2:30, pukul 3 petang saya sendiri sampai di Lambarata. Memang saya nampak saya jangka lah sudah ditutup dengan cadar plastik, sebab ada pihak bomba, beberapa anggota bomba memang sudah sampai di Lambarata lah, jadi dorang sudah keluarkan beberapa mayat atau jenazah yang terkorban. Salah satu dia rekan kami lah yang memang rapat mendiang Robi. Saya sampai saja memang mayat dia pertama ya. Mayat pertama saya buka, kalau saya tidak percaya itu adalah dia. Saya buka, saya tengok, baru saya percaya. Jadi ya ingat lagi, saya cakap dengan kawan-kawan, saya cakap tolong angkat dia sekarang, bawa dia turun. Jadi saya ingat mendiang Robi, yang jenazah mendiang Robi yang pertama sekali lah sampai di bawah. Terus inisiatif rekan-rekan Malik. Iya, dan lepas itu saya teruskan ke bangunan, dan di beranda pun ada mayat. Bila saya dongak di atas di kawasan Via Ferrata, di sana memang satu pemandangan tidak pernah lah jumpa. Siapa yang pernah jumpa mayat bergelimpangan kan? Ini pula Via Ferrata, lereng gunung. Lereng gunung. Mereka apa ini? Semua mangsa-mangsa itu masih terikat ketat kemas di sana, tapi sudah ada yang hancur, ada yang keadaan yang macam itulah. Iya. Satu yang saya ingat, bila saya masuk di dalam bangunan restoran Lambarata, memang seolah-olah macam saya cakap tadi, macam film zombie. Kursi bertempiaran semua. Bila yang apa itu, satu saja fokus masa itu, tenangkan diri saya ambil air yang ada di kaunter itu. Saya nampak pendaki yang terkandas itu sedang turun, bukan di laluan biasa, tapi di laluan yang dicipta sendirilah oleh kawan-kawan yang bersama-sama dengan pendaki yang terkandas. Kalau ingat lagi masa itulah apa ini tercipta kata-kata ataupun slogan, die waiting or die trying. Wow. Ya. Mati mencoba atau mati. Jadi ikut kawan-kawan yang sama-sama terkandas dalam pendaki, diorang di atas sedikit daripada sayap-sayap lah. Memang sudah lapar, sudah macam ada yang panik lah. Jadi diorang buat satu kata putus, kita mesti turun. Kita tunggu di sini, kita kesejukan, kita mati.
kita coba, kita mati sama saja dia bilang, tapi bagus kita coba, kita turun. Jadi dorang buat satu keputusan pertama lah, dorang turun pelan-pelan. Jadi kami bertembung. Ya ingat lagi tempat bukan di laluan biasa lah, di laluan biasa tetapi di kawasan itu sudah ditutupi dengan batu-batu yang jatuh daripada puncak Tunku Abdul Rahman. Batu itulah yang menghempap mangsa-mangsa yang meninggal itulah. Itulah saya cakap, kenapa saya masih lagi di sana. Saya sendiri pun heran. Cuma mungkin sudah jadi rutin saya sentiasa dahulukan keselamatan pendaki. Sebab kebiasaannya ada pendaki yang gayat. Sebab di kawasan di sana itu ada yang mesti gunakan tali. Kalau malim gunung ini dia jalan macam biasa, tapi kalau yang tidak biasa memang dia akan menangis di sana. Kencing pun ada. Jadi biasanya kami akan gunakan anggota badan kami, biarlah dia pijak itu pendaki supaya dia rasa selesa daripada dia stuck ataupun terkandas di sana, tidak dapat bergerak kemana-mana. Biarpun dia perlu pijak tubuh badan. Betul. Malim gunung. Iya, kami akan suruh dia anggota kami ini, terutama tapak kaki ini, kami akan buat dia sebagai tangga, pijak di sana, kemudian macam itulah. Biasanya macam itu. Tidak jalan lain. Kalau tidak, kita akan tunggu sama-sama lah pendaki di sana sampai bila. Jadi mau tidak mau kita gunakan apa cara sekalipun, kita akan pastikan pendaki kita itu selamat turun sampai ke bawah, ya, dengan selamatnya lah. Jadi waktu turun itu pun itu juga akan kamu buat para paling gunung ini gunakan tubuh badan untuk jadikan sebagai tempat berpaut. Betul. Ya. Balik kepada case ataupun kejadian masa gempa bumi, sebenarnya saya sendiri pun seolah-olah dalam keadaan separuh sadar, seolah-olah berada di alam yang lain. Sebab masa itu saya tidak ingat, kenapa saya boleh angkat 2 bakul penuh air botol mineral untuk diberikan kepada pendaki-pendaki yang sedang turun itulah. Jadi sambil saya angkat air yang penuh botol air ini, dan saya toleh di sebelah kiri, nampaklah semua mangsa-mangsa yang terkorban. Ya, jadi itu pun saya masih lagi kuatkan hati untuk naik swab. Saya tidak pernah, saya ini jenis kadang-kadang saya takut darah juga nih, tapi masa itu langsung tidak ada perasaan takut, macam seolah-olah darah yang saya nampak itu biasa saja. Tapi mungkin disebabkan rasa tanggung jawab itu. Jadi saya bersama-sama rekan yang lain kayak pastikan pendaki yang terakhir sampai di Lamarata itu, sehingga kan ada juga kejadian lucu lah di sebalik apa itu kegicuhan, kepanikan. Ada juga kejadian-kejadian yang saya ingat, kalau saya ingat sekarang lucu. Macam ada kawan yang mungkin dia betul-betul panik. Dia cakap sampai di sana, ini apa ini semua ini, mayat-mayat yang bergelimpangan tuh. Apa ini, dia cakap. Dia cakap, mayat lah. Packing turun. Dia terus shoot lah turun. Sama-sama dia punya pendaki, bawa pendaki kau turun. Kemudian ada pendaki yang saya ingat dia terlalu lapar. Dia sampai di Lembata, dia cakap, mana bilik kau, mau tidur. Dia cakap, bos tidak boleh, ini sekarang turun. Itu gelap sudah, saya ingat. Hampir lah mau gelap sudah, mau maghrib sudah lah. Jadi kami di sana sudah decide dengan si bro Jaldi itu. Ada 30 orang, saya ingat lagi, 30 orang angkat tangan volunteer untuk stay di sana supaya malam itu, supaya keesokan harinya awal untuk mencari dan menyelamat. Ya, oke. Kemudian semasa kami ingat sudah semua pendaki yang ada pada masa itu sudah turun. Jadi kami sana stay sambil rehat. Kami sempat gurau-gurau untuk hilangkan rasa takut, rasa trauma itulah. Ada kawan-kawan yang volunteer masak. Kami lah jadi tukang masak, macam seolah-olah itu bangunan Lamarata kami punya lah. Sambil kami makan tuh, rest.
tiba-tiba ada lagi gempa susulan yang lagi kuat kan, sekitar pukul 8, 7:30 lah, 8 Malam. ya malam, bersama dengan ada 7 orang anggota bomba lah, kami sama-sama masa itu. Gempa pertama itu kami masih stay, tapi gempa kedua itu kami terus diberi arahan untuk turun. Ya ada yang boleh stay di atas. Kami mau stay. Tapi sudah bagi arahan, dia keras mesti arahan dipatuhi, dia cakap oke lah, turun lah. Kami turun. Saya ingatkan pendaki ini yang turun pada petang itu Iya. sudah sampai. Rupanya dalam kurang 1 kilometer daripada Labarata masih ada yang sedang tersekat penat. Jadi di sanalah kami punya tanggung jawab lagi untuk memastikan, kena tunggu, kami yang tunggulah. Mungkin guide-guide yang sepatutnya menjaga pelancong ini sudah turun. Saya pun tidak menyalahkan diorang lah dengan Sudah ramai turun dijaga juga. betul. Saya buat keputusan satu, saya dengan ada seorang kawan, kami angkat 2 orang saja. Kami angkat ada seorang pendaki perempuan, bertahan juga lah dia punya size badan. Mau tidak mau kami terpaksa sikut, kami 2 orang bergilir-gilir sampailah di air terjun Carson. Jadi sepanjang kami turun tuh, tidak sangka pula yang di kilometer 1,5 hampir putus sebenarnya. Jadi nasib baiklah ada juga laluan kecil saja. Di sana pun kami bertarung nyawa juga lah, mempertaruhkan nyawa kalau jatuh sedikit saja di bawah kau. Pun saya ingat masih boleh disaksikan sekarang itu laluan tuh. Betul, tinggal kecil saja kan. Waktu itu jam berapa tuh? Tengah malam sudah. Tengah malam sudah, bayangkanlah. Saya sampai di restoran Balsam sekitar 5 pagi. Dan masa itu saya tidak terfikir pun bahwa akan ada reporter apa semua yang sudah standby lah di pohon. Dan memang ada sedikit mungkin kesalahpahaman di antara Malim Gunung dengan agensi-agensi yang di sana, masa itu disebabkan stres apa semua lah. Iya. Kita belum pernah hadapi Masalah. Jadi seolah-olah kita nampak ada yang datang di sana sekadar datang saja. Tapi sebenarnya bukan begitu. Pun ikut SOP, sekarang kita sudah tenang kan. Jadi masa itu memang kecoh sedikit lah. Tapi saya ingat itu perkara biasa kalau ada kes-kes yang macam itu. Tapi apapun semuanya sudah diselesaikan. Jadi selepas itu sampai di restoran Balsam, terus ada wartawan yang interview saya. Saya ceritakan yang patut, penat gila. Saya makan pun sedikit saja. Diorang bagi makan sedikit saja. Lepas itu balik rumah masih dengan selimut yang kami guna untuk kendong ataupun sikut pendaki yang turun itulah. Sampai di rumah saya coba tidur, tapi tidak dapat tidur. Ada sedikit tidur ayam lah, sebab saya ingat pukul 9 saya mesti di Kinabalu Park lagi. Tidak orang suruh, tapi otomatis ya itu naluri itu macam tanggung jawab. Saya ingat mungkin masih perlu bantuan, mungkin siapa lagi yang boleh diharapkan. Iya. Tiada orang pun bagi tahu bahwa oke, kamu datang buat penyelamatan, kamu akan ditiada. Semua yang datang pada masa itu semua volunteer. Tiada orang pun yang suruh. Itu pada hari kedua mungkin saya sampai di sekitar kilometer 3 saja sebab penat. Masa itu sudah pihak berkuasa pun sudah pastikan, sudah bagi pengesahan bahwa tidak ada mangsa yang hidup untuk diselamatkan lah. Tinggal mengeluarkan mangsa-mangsa yang terkorban. Jadi pada hari ketiga tuh saya rasa macam senang sedikit sebab kami naik helikopter bomba untuk ke Labarata lah. Jadi masa itu memang seolah-olah
Malim Gunung ini betul-betul betul-betul dihargai sebab hari ketiga saya ingat saya di-assign bersama dengan seorang anggota tentara yang memang special force, Cepam yang berpangkat lah, semua yang dalam kategori special force semua dengan polis. Jadi saya yang leading dirang seolah-olah wah, boleh tahan Malim Gunung. Jadi disebabkan itu ialah ada satu gambar yang saya betul-betul tidak perasan kena ambil jadi apa ini muka pertama. Gambar saya di sanalah turun. Saya ingat itulah apa itu apa yang saya ingat pada masa kejadian, dan yang saya ingat saya betul-betul sehati lah sebab itulah pekerjaan sepenuh masa saya. Jadi bila berlaku gempa saya ingat gunung akan tutup lama. Jadi saya sedang berkira-kira lah mau kerja di mana nanti. Tapi syukurlah lepas itu banyak pihak yang menghulur bantuan kepada Malim. Jadi semua Malim dapat survive lah sehingga Gunung Kinabalu dibuka kembali. Alhamdulillah. Wah, saya menarik nafas yang sangat panjang untuk dengar cerita begini. Walaupun saya pernah dengar sudah beberapa kisah daripada kawan-kawan, tapi ini cerita yang eksklusif, karena cerita dan datang daripada orang yang terlibat secara langsung dalam operasi menyelamat. Dan saya ingat beberapa penghargaan telah diterima oleh Malim Gunung, antaranya daripada Kerajaan Negeri Sabah dapat pingat, pingat Bintang Setia Kinabalu. Syukurlah. Bintang Setia Kinabalu, dan juga daripada Singapura sendiri. Ada Singapura, dia apa ini Royal Institute of Singapore, ya macam satu persatuan kepada semua college Indonesia dengan Singapura dengan Filipina. Dia bagi pengiktirafan lah sebagai member. Saya di sana tapi saya tidak berapa kisah sangat semua pingat-pingat tu lah, sebab pingat tu ialah terima kasih juga lah sebab diingati, dihargai. Cuma itu sajalah, ya sekadar pingat, oke aja lah. Masih teruskan juga di lepas itu pekerjaan. Masih juga, dan saya sebenarnya telah dimasukkan dalam buku sejarah tahun 4. Oh, ada. Ya, dalam saya tengok dalam slot tokoh tempatan. Oh. Jadi saya sebenarnya tidak berapa kisah, itu pun saya tidak kisah sangat. Bila ada kawan-kawan beradik saya yang jadi cikgu, dia bilang, "Wih, ada aku punya muka di sini." Ajalah, itu sajalah. Lepas itu saya punya anak sendiri pun ada yang sudah masuk tahun 4. Kawan-kawan semua tanya, "Ini bapak saya kah tidak?" Jadi saya cakap, "Iyalah, itu saya, tapi itu saja, betul kecil saja, itu aja yang." Dan ada beberapa lagi lah, tapi saya tidak berapa ingat sudah lah apa semua itu. Sebab sebenarnya bukan itu yang diburu kan? Itu tidak pernah, semasa menyelamat itu tidak pernah pun terlintas di pikiran bahwa ini semua akan didapati lah. Sebab kita buat itu adalah sebagai Malim Gunung. Itu adalah tanggung jawab kita. Rutin. Sudah biasa, jadi kami buat rutin itu, ialah kami dibayar gaji, tapi tanggung jawab sebagai Malim kepada keselamatan pendaki-pendaki di Kinabalu. Jadi saya ingat kisah ini kita perlu dokumentasikan, perlu kita ingat, kita perlu ulang sebagai satu simbol keberanian. Dalam podcast ini juga kita memang jadikan kisah-kisah inspirasi ini untuk menjadikan orang lebih bersemangat, ingin untuk berubah dengan rasa tanggung jawab itu, bahwa sebenarnya kita sanggup mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan nyawa orang lain atas sebab naluri tanggung jawab, dan akhirnya di masa akan datang penghijrafan dan penghargaan itu akan datang. Betul ya?
nih Bro Junedi? Tambah sedikit lah cerita pasal salah seorang daripada malim gunung yang berkorban. Ya. Cerita ini dikisahkan sendiri oleh pendaki yang terselamat. Pertama mendiang Robi lah, saya masih ingat lagi. Pendaki dia selepas itu datang, dia ceritakan semasa kejadian itu. Dia cakap diorang di sepanjang trail ataupun denai daripada hampir ke Tanah Laban, sebenarnya tinggal lagi dalam 200 meter bila kejadian itu berlaku. Pada mulanya dia yang terkena batu, tetapi mendiang Robi itu dia diangkat, kemudian dia pula yang kena ngam tepat di kepala. Dan pendaki itu coba untuk menyelamatkan mendiang Robi ini, tapi mendiang Robi cakap tinggalkan dia dan pendaki itu pun lari lah. Sebab itu saya perasan semasa itu ada seorang pendaki dia sedang menangis yang betul-betul menangis. Jadi saya ingat itulah pendaki itu jenazah mendiang Robi ada di sana dan pendaki itu di sebelah sini dan dia tidak berhenti menangis lah. Ya itulah yang dikisahkan oleh pendaki mendiang Robi pada masa itu. Jadi saya ingat mendiang Robi ini pun memang betul-betul seorang yang bertanggung jawab lah. Walaupun sampai kepada penghujung nyawa tuh. Ya betul. Dia kena tuh, dia belum lagi terus meninggal kan? Dia tidak. Dia masih sadar, tapi dia kata kamu teruskan, tidak perlu selamatkan saya. Lari. Jadi Bro Junedi, kita ingat itu sudah cukup untuk memberikan gambaran situasi sebenar pada kejadian tersebut, dan kita harapkan tragedi tidak akan dilupakan. Dia ingat sebagai satu tanda kita perlu berwaspada. Tapi kita perlu bangkit semula daripada tragedi tersebut. Dan pasca gempa tadi bukan hanya memberi implikasi kepada warga Malim, tapi juga kepada warga Undasang Ranau, Siaruhan kan? Ya betul. Aktivitas sayuran terhenti, jalan putus, banjir lumpur, seluruh pondok Masilau itu dipindahkan ke Dewan Masyarakat. Dan itu juga sebenarnya menjadi satu titik mula kepada saya untuk memulakan aktiviti pertanian modern itu. Jadi banyaklah kita punya hikmah dari sebalik itu. Kita kehilangan jiwa, kita bersedih, tapi tidak boleh terlalu lama. Kesedihan itu perlu disimpan kan? Ya. Jadi saya ingat sampai kepada 2019 Bro Junedi dipilih menjadi presiden untuk penggal sampai 2019. Ya. Kemudian Nurusan ikuti di Malim Gunung sehinggalah era pandemik. Betul. Jadi lepas pandemik memang tak boleh naik langsung. Hilang stamina. Masih lagi dalam hati ini memang masih lagi jiwa ini masih jiwa Malim Gunung. Tapi insyaallah lah mungkin satu hari nanti bukan jadi Malim Gunung tidak perlu, kita agak-agak lah, kita pilih-pilih yang ngam saja. Sama kita punya keadaan fisikal lah. Ya, Zopnya dari umur 16 tahun sampai umur pas SPM lah 7 tahun begitu, saya sampai umur 40-an lah. Itu satu tempo masa yang cukup panjang. Ya. Jadi Bro Junedi, kita sampai kepada penghujung podcast kita. Kita berterima kasih karena sudah hadir untuk sesi ini. Jadi mungkin ada kata-kata yang boleh dikongsikan kepada rekan-rekan pendengar kita. Kepada pendaki-pendaki, terutama yang mendaki Gunung Kinabalu itu, sentiasalah ingat kejadian ini, jangan leka. Sebab kadang-kadang ada pendaki maupun Malim gunung ini sendiri, dia terlupa aspek yang begini, yang kurang alert. So, dia terlalu overexcited. Ya nah, bukan saya ingin kaitkan dengan perkara mistik. Bila kita overexcited, kita teriak. Sebelum tu ada orang bilang kejadian itu disebabkan juga oleh warga asing yang berbogel. Ya betul, Kan? betul. So kita anggap Gunung Kinabalu ini lah suci. Dan terutama orang-orang tua kita di sekitar Gunung Kinabalu, yang tinggal di Gunung Kinabalu ini, ya, mereka sering mengingatkan kita untuk sentiasa menghormati Gunung Kinabalu dengan tidak berbuat apa-apa yang
menyebabkan yalah kita boleh katakan roh yang tinggal di Gunung Kinabalu itu terganggu. Mereka orang tua kita selalu kasih ingatlah, kita naik Gunung Kinabalu ini anggap dia seolah-olah kita masuk ke rumah orang lain sebagai tetamu. Jadi kita hormati sebagai tetamu. Maksudnya bila kita kita terlupa, kita over excited tuh, kita teriak-teriak, bukan semestinya kita karena kita percaya bahwa nanti ada roh atau spirit yang kacau kita, tapi mungkin dia terleka di denai di trail tuh bukan macam di jalan raya aspal, dia berbatu-batu. Jadi kena alert lah, sekali terkena jatuh luka. Jadi itu salah satu kenapa kita perlu sentiasa merendah hati, humble lah orang cakap. Dan sentiasalah sentiasa bekerja sama. Bila di gunung, saya ingat key point dia untuk apa saja sebabnya, sentiasa humble dan sentiasa menghormati dan sentiasa bekerja sama malim gunung dengan pendaki. Sebenarnya kejayaan keselamatan diri sendiri adalah berpunca daripada kerjasama, hasil kerjasama dengan malim gunung. So, saya selalu tekankan begitu. Selalu saya coba pastikan pendaki saya itu sampai ke puncak dengan jayanya tanpa sebarang kecederaan, naik dan turun. Walaupun selalu ada pendaki yang mencakap memang stamina dia out, tetapi saya sering bagi motivasi, bagi berkongsi teknik-teknik bagaimana untuk membuat ataupun melangkah dengan lebih senang lah. Orang bilang bila kita melangkah sebenarnya tidak perlu gopah-gapah ataupun tergesa-gesa terlalu laju kalau naik gunung. Kita step slowly but surely. Yeah. Slowly catch the monkey, orang cakap. Yang penting kita ada time out, yang penting kita jangan lepasi cut time off yang telah ditetapkan lah. Bukan pasal apa kita mau capai ataupun mau lepas itu cut time off, tetapi mengikut pengalaman itulah masa yang maksud saya di luar daripada risiko apa-apa kejadian untuk mengelakkan kejadian di gunung lah, Gunung Kinabalu terutamanya. Jadi sekarang kalau ada orang mau hubungi Bro Junaidi, pertama mungkin untuk urusan hartanah ini macam mana? Hartanah, boleh kontak saya terus sajalah. Oke, kita bagi kontak number. Ya, nanti ada kontak number di sana 013-734-3056. Jadi hartanah sebelah mana kalau kita boleh tahu? Hartanah sebenarnya dalam syarikat IQI ini dia seluruh dunia. Tapi ialah saya fokus buat masyarakat di Sabah saja lah. IQI Realty Sinar Baharnya adalah company hartanah yang agak besar juga dan sentiasa ada kerjasama daripada developer lah, dan sentiasa ada projek perumahan baru yang diberi untuk kami jual. Ya. Jadi kita hubungi nanti Bro Junaidi di nomor yang kita akan promosikan dalam podcast ya. Silakan. Okay. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bro Junaidi atas waktu dan masa yang diberikan. Saya ingat sesi ini cukup padat dengan pengungsian yang eksklusif dengan cerita 10 tahun lepas, tapi konsepnya masih segar dalam ingatan. Banyak yang merubah selepas tragedi tersebut ya, dan mudah-mudahan kita belajar sesuatu daripada kisah tadi. Maupun kata-kata yang kita dapat tadi, mati mencuba ataupun mati kesejukan. Betul. Mati mencoba ataupun mati menunggu. Mati menunggu. Ya. Macam mana kata-kata Inggris tadi itu? Die waiting or die trying. Die waiting or die trying. Jadi kawan-kawan di sana, apa yang kita tunggu lagi? Kita mau mati dengan keadaan sedia ada ataupun kita berani berubah.
Itulah yang kita bawakan dalam Kamuna Podcast, berani berubah. Sekian, jumpa lagi di episode akan datang. Terima kasih.